dengan kami Jejak Masa Lalu. Oke pemirsa, kita kali ini malam ini sedang berada di Kabupaten Klaten, tepatnya di Karangdowo. Kita berada di salah satu situs makam yang konon katanya ada kaitannya dengan Keraton Pajang dan Keraton Kasunanan Surakarta. Di sekitar sini tampak sedikit masih banyak pohon-pohon karena ini memang lokasinya di atas bukit ya pemirsa. Bagi kalian misalkan sudah nggak asing lagi dengan tempat ini, bagi warga Klaten dan sekitarnya mungkin juga sudah banyak sekali yang mendengar cerita-cerita tentang tempat ini. Namun nanti akan sedikit kita ungkap pemirsa, karena ada isu atau berita yang beredar di masyarakat bahwa tempat ini konon dijadikan tempat untuk mencari pesugihan. Nanti akan kita cari tahu tentang kebenaran itu. Bagi teman-teman yang mungkin ada yang mendengar cerita di sini atau mendengar mitos-mitos di tempat ini, nanti bisa komen di video ini. Apakah barangkali juga ada teman-teman yang punya pengalaman ke sini atau barangkali sudah pernah ke sini untuk yang pertama barangkali ziarah atau ada maksud-maksud tertentu yang lainnya. Nah, kita di sini sebenarnya bukan kemauan kita sendiri, tapi ada seorang tim kita yang merasa terpanggil atau mendapat bisikan harus ke sini. Mungkin benar atau tidaknya kita juga tidak tahu, karena mungkin ada juga kaitannya dengan waktu kita eksplor di Keraton Pajang dan yang berkaitan dengan Keraton Pajang, seperti misalnya di makam-makam leluhur kita. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita ungkap dan kita akan keliling-keliling sebentar di lokasi ini sebelum nanti kita mencoba mediumisasi. Tapi saya tidak sendiri pemirsa, saya ditemani Mbak Puri. Nah, nanti saya akan panggil Mbak Puri. Tapi sebelum itu, mari ikut saya bentar ini. Nah, coba pemirsa lihat, ini adalah lokasi makam yang sering dikatakan makamnya, kalau nggak salah, Syekh Joko, ataupun yang beredar di masyarakat itu ada mungkin makam, mungkin petilasan. Tapi kalau menurut saya sejauh ini kita belum masuk lebih dalam lagi. Sedah Mirah, Nyai Sedah Mirah, karena yang saya tahu makamnya itu ada di Keraton Kartosuro. Jadi nanti akan kita cross check lebih dalam yang benar itu memang di sini, karena banyak sekali petelasannya. Kita juga akan menulis lebih dalam lagi. Nah, sebelum itu mari kita panggilkan Mbak Puri. Mbak Puri. Oke pemirsa, ini saya sudah berada samping Mbak Puri. Nanti Mbak Puri mencoba untuk barangkali Mbak Puri bisa flashback lagi ya di tempat ini. Sebenarnya siapa sih yang dimakamkan di sini, yang disumareakan di sini itu siapa? Dan kita nanti juga akan, kalau bisa dapat informasi lebih dalam, nanti akan kita korek semuanya biar tidak ada isu-isu ataupun mitos yang mungkin kurang dapat dipertanggungjawabkan pemirsa. Nanti Mbak Puri akan coba flashback. Nah, ada apa dengan tempat ini? Nah, sebelumnya kami satu tim itu sudah wawancara dengan juru kunci, yaitu Pak Kemis. Tapi beliaunya malam ini berhalangan untuk mendampingi kita karena mungkin ada perlu satu hal. Nah, tapi nanti kita tetap akan menelisik tentang tempat ini. Nah, tapi sebelumnya Mbak Puri, apa yang dirasakan di tempat ini sebelumnya? Sejauh ini panas. Panas? Kemarin tak mencari. Kelihatan banget. Pakai jaket soalnya Mbak? Ya enggak. Oh enggak. Ya juga. Nah, berarti gini.
Jadi kalau saya pribadi Mbak Puri, saya di sini merasakan hawanya dingin aja. Panas ya kalau Mbak Puri panas ya. Maksudnya panas ya, panas ya, nggak panas kayak yang kebakar api gitu sih, enggak. Terus Agak yang tenang gitu sih aku merasa. gitu ya. Oke, bisa. Nanti juga kita akan mencoba memvisualisasikan sosok apa sajakah yang ada di tempat ini. Ya, semoga nanti yang bertempat di sini berkenan untuk menampakkan diri. Syukur-syukur bisa komunikasi. Nah, nanti juga ada mungkin apa ya? Ya sedikit ada nanti dari Mas Gondrong akan dijelaskan lebih dalam lagi. Jadi ada, kita tidak hanya dari satu sumber. Nah, Mbak Puri ini kan dia sosok yang bukan sosok sih. Mbak Puri ini orang yang mempunyai kemampuan untuk flashback. Nah, nanti Mas Gondrong itu dia punya kemampuan untuk bukan flashback ya, tapi dia lebih ke komunikasinya lebih dalam lagi. Nah, kita korek ini sambil jalan-jalan. Monggo. Nah, baiklah pemirsa, tadi kan kita sudah dari bawah ya, dan ini kita sudah tepat di depan benteng makam yang memang di dalam ini ada satu makam yang pokoknya. Nah, ini kan keliling benteng ini. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol Mbak Puri, kita duduk di sini dulu. Nah, sejauh ini Mbak Puri, yang Mbak Puri lihat atau Mbak Puri rasakan itu di sini ada apa? Ada mendapat penglihatan apa di sini? Juga bisa diceritakan ke pemirsa di rumah. Barangkali mungkin pemirsa juga ada yang belum tahu, mungkin ada yang sudah tahu. Nah, nanti mungkin ada sama, oh iya itu benar. Nah, ada juga yang oh ini kurang tepat ya, kita nggak tahu. Nah, dari penglihatan Mbak Puri pribadi itu seperti apa? Monggo dijelaskan. Selama kita mau perjalanan ke sini tuh aku ngerasa ada yang ngikutin kita Dari arah sana. Sama. Itu ada Di yang sana? ngikutin kita. Terus pas aku cuma lihat tuh sekelebatan hitam. Terus aku lihat sosok putri-putri. Tapi aku belum interaksi itu siapa namanya, aku nggak tahu. Itu aku lihat ada di sisi sana itu sosok putri itu. Putri. Putri. Kayak putri-putri gitu sih. Putri seperti Platon. Iya. Pakainya? Pakai selendang, pakai kembang gitu, tapi rambutnya panjang, ada mahkotanya itu. Entah itu dengan itu atau siapa nggak paham itu. Nyai Yoro itu. Kalau Yoro itu kan pakai hijau ya itu, tapi itu ada kayak warna-warna kuning. Di sebelah mana Mbak Puri? Sebelah sana. Di sana ya. Terus apa lagi? Kalau dari ini kan mitosnya tempat ini tuh ada sangkut pautnya sama keraton Pajang sama keraton Solo ya. Ya. Itu kalau menurut pandangan saya ya, ini cuma menurut pandangan saya. Kalau misalkan ada kekeliruan ya mohon dikasih saran atau dibenarkan gitu. Kalau menurut pandangan saya itu sisi tempat ini tuh ada sangkut pautnya itu dari keraton Solo. Keraton Solo. Keraton Solo. Karena saya ada melihat satu alur, satu entah garis ya, kalau dikatakan satu jalan gitu, satu alur itu dari arah makam ini, makam beliau ini. Nah, makanya gini Mbak Puri, kan Mbak Puri kan bingung makam beliau. Nah, makam beliau yang Mbak Puri lihat di sini sebenarnya siapa sih ini yang dimakamkan di sini, yang Sumari di sini itu siapa? Soalnya kan yang beda di masyarakat itu di sini adalah makam dari Syekh Joko. Sedangkan di berita lainnya Mbak Puri itu makam Syekh Joko itu berada di Kaligawe Pedan. Nah, yang sebenarnya itu mana gitu loh.
apa yang di sini, apa yang di sana, yang petilasan yang di sini atau yang di sana. Nah, kita akan berusaha ya lebih dalam lagi untuk sekedar memberi wawasan. Nah, bukan tidak ada maksud lain, tidak ada, tapi cuma memberi wawasan ke masyarakat luas bahwa di sini itu sebenarnya yang Sumari itu siapa. Soalnya kan sudah beredar di masyarakat luas, bahkan sampai luar kota, luar Jawa bahkan itu kesini dengan tujuan kiri. Dengan tujuan kiri itu tujuan hitam, yaitu pesugihan. Nah, untuk mengkanter itu, meluruskan itu, kalau memang di sini ada kaitannya dengan Keraton Solo seperti yang Mbak Puri katakan, kan masa iya sih? Nah, leluhur kok dimintai seperti itu. Lebih-lebih tadi Mbak Puri melihat sosok seperti putri-putri dengan pakaian yang kebaya dan sebagainya, itu kalau saya pribadi menilai kok nggak percaya gitu loh. Tempat seperti ini leluhur kita kok dijadikan tempat meminta sesuatu. Nah, itu Mbak Puri, mungkin nanti Mbak Puri bisa lebih dalam atau bagaimana, atau nanti ya terserah Mbak Puri pandangannya sebatas sampai mana itu, tetap diceritakan ke pemirsa. Nanti juga kita akan dibantu sama Mas Gondrong. Kalau misalkan Mbak Puri terbatas sampai katakanlah sampai titik ini, nah nanti dia dilanjutkan sama Mas Gondrong. Nah pemirsa, ini Mbak Puri sedang mencoba memflashback tempat ini. Nanti setelah kita akan sedikit tanya apa yang di flashback Mbak Puri, nanti lebih jelasnya kita tunggu sebentar. Mbak Puri sudah selesai mencoba flashback tempat ini. Barangkali apa yang didapat Mbak Puri dari flashback tempat ini bisa diceritakan ke pemirsa. Sesuai pengetahuan saya flashback di arah sisi sana itu ada nisan 2. Nah, di situ saya melihat kayak ada rumah kecil, entah itu pendopo atau mungkin tempat khusus buat yang leluhur kita bertapa atau apa ya, bertapa itu adalah ya kayak gitu. Dan di 2 batu nisan itu saya melihat sosok putri itu duduk di atas batu nisan itu, dan batu nisan itu kalau menurut saya tuh bukan nggak ada jasadnya, seperti apa, petilasan. Oke, jadi kalau menurut Mbak Puri di sebelah sana ada 2 nisan itu pemirsa, yang dari penglihatan Mbak Puri di sana tidak ada jasad yang disemarikan di sana, tetapi cuma yang dilihat seperti petilasan. Iya, itu saya lihat itu kayak warna merah, tapi saya mau nembus di sana nggak kok. Nggak bisa nembus di sana lebih dalam, mungkin karena efek energinya kurang. Nah, tadi Mbak Puri sempat menyinggung tentang tempat ini ada garis lurus ke Keraton Solo, itu bagaimana ceritanya? Jadi pas kita sebelum mulai acara kan saya jalan-jalan ke sana gitu. Itu saya berhenti pas mau arah gapura masuk, itu saya melihat kayak ada garis lurus kayak apa tuh, jalan itu arahnya dari batu nisan itu ke Keraton Solo tembusnya. Dari batu nisan itu? Itu arah kan ini kan pojok ya ini. Jadi dari arah sini lurus sana ada itu loh, apa, kayak kebun jati. Terus saya melihat ada jalan lurus tembusnya ke Keraton Solo. Lebih kuatnya di situ. Ini cuma sepengetahuan saya aja. Nah gini Mbak Puri, kalau orang-orang di luar sana menyebut di sini itu ada sosok buto hijau, itu apa? Bener ada? Mungkin kelihatan hitam tadi itu ya, itu memang sosoknya tadi tuh kayak besar sih, tapi nggak jelas ya, itu cuman kayak bayangan hitam aja. Entah itu buto atau mungkin gendruwo atau apa. Soalnya gini, orang-orang di saya dengar suara geraman dari arah sana. Geraman apa? Geraman kayak suara
dulu itu ada cerita seperti yang diceritakan juru kunci itu, Pak Kemis. Beliau bercerita bahwa sering orang itu kesini buat tujuan ngalap berkah, dalam hal ini tanda kutip pesugihan. Ketika orang-orang itu kesini dengan niat yang buruk ya tentunya, itu akan ketemu sosok macan kumbang, harimau atau harimau hitam. Nah itu bisa sampai sebesar truk. Nah, apakah Mbak Puri melihat sosoknya di sekitar sini atau enggak? Enggak, saya nggak melihat, cuma ya itu tadi bayangan hitam. Nah, gitu ya. Oh mungkin karena kita masih di sini ya, mungkin kita belum jalan-jalan Bu. Keliling nanti pemirsa, untuk lebih mengeksplor lagi lebih dalam tempat ini, kita akan sebelum jalan-jalan aja biar lebih apa ya, lebih dalam lagi informasi-informasi yang kita dapatkan. Nanti kita akan berkeliling dengan Mas Gondrong. Nah, oke, mungkin Mbak Puri untuk keterangannya terima kasih. Nanti kita akan lanjut Mas Gondrong untuk jalan-jalannya lebih dalam lagi. Pemirsa, mari cus. Ya, pemirsa, ini kita bersama Mas Gondrong. Gondrong? Ya. Waalaikumsalam. Nah, pemirsa, kita nanti akan berkeliling ke kawasan Gunung Wijil ini bersama Mas Gondrong ini. Nanti Mas Gondrong lebih jelasnya akan mengorek informasi lebih dalam agar nanti kita dapat menyajikan tayangan yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi harus ikuti jejak masa lalu. Untuk Mas Gondrong, kita langsung keliling-keliling di tempat ini. Nanti bisa sedikit diceritakan semuanya Mas Gondrong. Benteng Mas Gondrong ya. Nanti coba kita akan jalan-jalan lagi. Ini lagi kita menuju ke posisi belakangnya. Enggak Mas Gondrong. Ya, pemirsa, ini Mas Gondrong ada interaksi. Pemirsa, sini pemirsa. Ada apa Mas Gondrong? Ada aura seperti angin. Seperti angin. Iya. Angin yang membawa kesejukan. Anginnya itu kecil sekali. Nah, pemirsa, di tempat ini, di bawah pohon ini pohon apa ya Mas Gondrong ya? Ini bidara apa ya? Apa widoro ya? Widoro. Iya. Nah, pemirsa, ini di bawah pohon widoro ini Mas Gondrong ini merasakan suatu energi seperti angin. Tapi kecil ya Mas Gondrong ya. Suara apa tadi? Oke, lanjut bisa. Tapi ini apa? Memang real energi atau ada sesuatu energi di sini positif ya? Membawa kesejukan, Ya. keayeman, Tentram ya? tentram gitu. Ya. Iya. Kepada semua orang. Oh benar. Berarti orang yang misalkan merasakan energi angin tersebut merasakan tentram ya hatinya Tentram, ya. ya. Mas Ari ingin merasakan energi apa yang ada di sini. Boleh.
itu mas. Yang kiri rasanya gimana mas? Yang kiri agak sedikit netral panas, tapi yang di sini sebelah kanan ini kayak ada angin muser di telapak tangan saya. Ya, jadi pemirsa, ketika tangan saya itu saya letakkan di dekat pohon ini, di telapak tangan saya ini ada rasa seperti angin muser sedikit. Nah ini saya, tapi cuma tidak besar, tapi rasanya kecil, kayak kipas angin muter gitu, tapi ya bisa dirasakan. Dan ini dingin, jadi dingin, tangan saya dingin. Dan sedangkan yang tangan saya yang menjauh dari pohon ini biasa-biasa aja, nggak ada rasa apa-apa, tapi yang di sini seperti ada angin dan berputar seperti ini. Jadi bener ya ini ya Mas Gondrong energinya ya. Terus nanti kita sangat berpengaruh besar ini ya. Iya. Oh apa ini ya Mas Gondrong yang diceritain sama julukannya yang dulu ada apa namanya seperti angin yang ceritanya itu dulu ada pertunjukan banyak di sini, tapi tidak boleh dibunyikan obrolannya. Nah ini lebih lengkapnya simak obrolan kami bersama julukannya. Monggo Mas Gondrong, ada kemana? Kita lanjut ke bawah tuh mas. Oh turun lagi? Iya. Oh ya. Kita ditarik energi dari sana. Oh Bener. ini pemirsa, Mas Gondrong tertarik untuk ke bawah lagi, katanya ada energi yang menariknya harus untuk ke bawah. Nah mari tetap ikuti kita. Nah ini gimana Mas Gondrong energinya tadi menarik? Gimana Mas Gondrong? Ada sosok mas Ari. Sosok apa Mas? Seperti orang. Posisinya begini mas Ari. Orang apa harimau gitu loh. Gimana? Gimana? Posisinya langsung Di bangunan itu? iya. Langsung Nah pemirsa, Mas tapi kecil mas Ari. kecil. Iya. Maksudnya gimana lagi nih mas Ari? Mas Gondrong pemirsa, Mas Gondrong melihat sosok seperti apa Mas Gondrong? Seperti hitam, seperti orang, tapi kayak macan. Seperti yang dijelaskan Mas Gondrong. Apa orang apa macan gitu, kurang apa? Segi pandangan saya terbatas gitu, Terbatas Mas. ya? Iya. Berarti yang dilihat sejauh ini entah itu orang sedang duduk atau macan yang sedang duduk ya, Iya, tapi hitam sosoknya. hitam. Nah, atau mungkin yang diceritaan orang-orang itu kalau misalkan datang ke sini ditemuin sosok macan ataupun harimau hitam itu ya benar ini ya mungkin ya. Iya, Tapi- bisa jadi mas. Tapi belum jelas ya entah itu Belum manusia jelas. atau Hmm. sosok ini ya. Itu tapi berpindah-pindah mas. Oh berbeda-beda. Berpindah-pindah. Mungkin ini waktunya baru di sini. Oh baru di sini. Gitu ya. Berarti bukan menetap di sini gitu ya. bukan. Oh ya pemirsa, ternyata menurut pandangan Mas Gondrong sosok tersebut bukan di sini. Maksudnya tidak berdiam diri terus di sini, tapi mungkin dia sedang main ke sini. Dolan. Nah, nanti kita ke sana lagi. Monggo, tapi ikuti kami. Jadi gini, Mas Gondrong, kita lanjut kemana nih? Kita ke depan. Ke depan. Oh iya. Nah, Sebenarnya ya tahu mas Ari. iya gimana Mas Tapi Gondrong? yang diceritakan Mbak Puri ya, Ah, menurut segi indigo iya benar.
itu memang benar. Apa yang benar? Sosok perempuan, Heeh. sosok perempuan memakai kebaya, Ya. bangsawan, Oh, jadi sosoknya itu sosok bangsawan ya? bangsawan. Monggo Mas Adi itu. Oh iya. Sosok bangsawan, rapi Mas Adi katanya. Pakaiannya itu rapi. Untuk bangsawan. Ini ya, apa namanya? Wajahnya, raut wajahnya seperti apa? Anu Mas Adi, kalau saya nggak boleh menceritakan soal itu, Oh gitu. ada batasannya Mas. Oh benar. Iya dong. Iya benar. Punya etika gitu Mas. Iya, Adi. benar. Iya. Yang penting pakaiannya bangsawan, kebaya panjang, Warnanya itu bersinar soalnya Mas Adi. Jadi pakaiannya Bersinar. memancarkan sinar itu ya? Oh, jadinya nggak terlalu terlihat itu warna Apa gitu? hitam apa putih apa yang penting Bersinar gitu. iya Oh, iya. bersinar. Pakai jarik gitu. Oh, pakai Jarik. Pakaiannya kebaya panjang, bangsawan, ya toh. Tapi- Posisinya tadi di sini gimana? ini Mas Adi. Sini. Iya. Nah, pemirsa. Coba dirasakan Mas Adi. Mata tertutup mata. Coba ikuti hati. Ikuti hati Mas Adi. Auranya tergantung kita niatnya gimana, bisa dingin bisa panas. Mas Kondro, Iya. karena rasakan ini ada kayak tangan saya ada magnetnya. Ada apa nih? Ada semacam anak iya anak tapi ya enggak anak, pokoknya orangnya agak kecil gitu. Di sini bener ya? Iya ya, itu ya berpindah-pindah Mas Ari. Nah, pemirsa, tadi kan saya diminta Mas Gondrong untuk merasakan, tapi yang diminta Mas Gondrong kan untuk merasakan sosok putih tadi yang bangsawan itu, tapi saya kok tarik ke sini. Nah, tapi kata Mas Gondrong bukan itu, tapi ada lagi ya, tapi sosok kecil ya? Kecil Kecil. itu juga bersinar Bersinar. bersinar terang gitu loh Mas Ari. Tapi sosoknya kecil. Pakaiannya ya, gimana? pokoknya semua badan ini bersinar Mas Ari. Oh, itu ya. Kalau sosok putri tadi di sini Mas Ari. Di sini. Menyapa kita tadi. Oh, menyapa kita. Iya, waktu Berarti kita datang pertama tadi loh Mas Ari. Oh. Iya, maksudnya di sini. Berarti kita kesini disambut gitu ya? Iya. Nah, pemirsa, ternyata ada berita baik. Nah, ternyata kita di sini, kedatangan kita di sini disambut oleh sosok penghuni tempat ini, sosok putri yang berpakaian seperti bangsawan. Nah, walaupun kata Mas Gondrong tidak bisa menceritakan lebih lanjut karena mengenai etika. Nah, etika dunia gaib itu juga ada pemirsa. Jadi tidak semua hal itu harus bisa kita ungkap. Nah, mungkin apa yang dilihat Mas Gondrong tadi seperti sosok wanita bangsawan mengenakan kebaya, bisa iya bisa tidak, itu adalah sosok dari Nyi Ageng Dahmirah. Nah,
Tapi nanti kita akan coba gambarkan, kita akan visualisasikan, kita berikan gambar-gambar apakah benar sosok-sosok itu yang tadi dilihat, antara yang dilihat Mbak Puri dan dilihat Mas Gondrong dan tadi yang saya rasakan. Nanti kita coba visualisasikan agar pemirsa semua dapat mengetahui seperti apa bayangan ataupun sosok yang ada di tempat ini. Nah, pemirsa, kita akan mediumisasi. Nanti Mas Gondrong akan mencoba memasukkan ke dirinya sendiri. Saksikan. Pemirsa, ini kelihatannya Mas Gondrong sudah memasukkan. Mas Gondrong, Assalamualaikum. Ngapunten, iki kalian sinten nggih? Ana pokok tak bagus. Iki Kadang-kadang rame-rame. sakderenge kula salengkang nyuwun pangapunten. Iki tujuane sae kula salengkang badhe pados informasi, pados warta sanjange teng mriki niku kathah mitos tinggi pados pesugihan. Niku pripun kok saged makam sing ketinggalan makam leluhur kok tinggi pados pesugihan itu dos pundi? Aku ora mas apa ngungkap ditakno sing dadi kembang lambe. Ketok tular sing ora ning faedahe. Dados ngeten. Kula saencang badhe nguruske kang dadi omongan-omongan iku wau kajenge menawi enten tiyang ajeng mriki tujuanipun pados pesugihan ajeng Indonesia mriki. Terus menawi mriki niku nggih namung niatipun ziarah. Enten niat liyane apa pados napa teng mriki. Ziarah malah berkah kuwi pancen gawe adem leluhurmu, para wali, para sunan, para mbah-mbah, gawe ademe sasampurnan barokai kanggo sing ndongake
karo kanggo para leluhur sing dikirim donga. Berarti leres ya sing menawi tiyang kathah mriki niku pados sugih niku sing ngijabahi sing ngabulke niku sinten? Kowe ibadah apa ora? Nggih. Ibadahmu piye? Sah bagus. Ibadah niku yen miturut kula niku nindakno sing dados perintahe Gusti Allah lan ninggalno sing dados laranganipun Gusti Allah. Carane ibadah piye? Carane ibadah niku nyifati sedanten sifate Gusti Allah. Nindakake tumindak becik marang liyan niku miturut kula. Ibadah kuwi sujud batuk nemplek lemah nemplek bumi jagat ati kang tulus semalah tanpa ngarepke timbal balik pasrah marang pangeran sing maha agung. Nggih. Awake dhewe iki diciptake saka zat marang pangeran kang maha agung. Kudu nyukuri apa sing dadi kodrate urip. Nyukuri apa? Nyukuri kabeh kanthi ikhlas. Donga sing dikabulke sing diijabahi marang Gusti Pangeran kuwi merga wong akeh sing tirakat prihatin sabar lan ikhlas apa sing diadepi marang kodate sing wis ditulis. Wektu iki pancen yen ora penak tapi wektu sesuk wis ana sing atur. Sembah sinembah iya gur mung siji karo Gusti Pangeran kang maha agung maha duwe sakabehing jagat ora ana liyane jagat. Nggih. Ora ana sing wani ngalahke. Ora ana sing wani nduri. Ngapunten. Sakderengipun nderek tepang menika niku kalian sinten nggih? Kowe rasa perlu ngerti batesane. Batesan sing kudu dijaga.
ora kleru kowe kok kaya ngono. Maksudnya pripun iki? Kok kaya ngono. Karo metu sing wis suwe. Kowe sing mertamu kudune kowe sing ngomong. Sapa sing dadi jeneng? Ngapunten sak derengipun ya, Mbah. Kula sak rencang kula Ari, kalih Rio, kalih Kiri, kalih Mas Nanang niku memiliki tunggal niat silaturahmi. Kalih nggih pengen ngertos niku wau. Enten napa memiliki niku makam leluhur, lha kok enten kathah tiyang sing memiliki pados kesubuhan niku wau. Kula to mriki pengen bikak musik kajenge masyarakat niku boten nyalahgunake panggenan mriki pasaran Jumatan niki kajenge menawi niat mriki nggih tulus ziarah irim donga mboten enten niat liya ngoten. Ngono ya tutekno lakumu. Tanduran kanggo kebecikan supaya sing peteng dadi padang, sing reget dadi resik. Jaga jeneng-jenenge leluhur sing wis mbangun suwe. Sing gawe mbiyen dalan peteng dadi padang. Nggih, Mbak. Pun cekap lah ngeten mawon kula aturaken matur nuwun panjenengan perso rawuh mriki saged tak nyukani wejangan ngeten kita sedaya matur nuwun. Pun turun gitu. Ya tak pengestoni le kowe cah bagus. Tutupno lagumu. Waalaikumsalam. Pemirsa, ini Mas Gondrong sudah selesai, tapi apa namanya, dia sepertinya kehabisan energi. Coba kita Gondrong ini pemirsa, biar Mas Gondrong nanti bisa diurusin sama tim kita. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di Gunung Wijil ini dari tim Jejak Masa Lalu dapat mengambil kesimpulan bahwa di tempat ini memang makam leluhur. Tadi seperti yang dikatakan Mbak Puri, di sini ada kaitannya dengan Keraton Solo, dan di sini juga yang mungkin masyarakat luas tahu, banyak yang ngalap berkah ke sini ataupun mencari pesugihan itu bukan dari sininya, tapi ada makhluk lain yang istilahnya yang mengabulkan itu bukan dari leluhur, tapi ada makhluk lain yang di sini. Nah, tadi sempat kita mediumisasi itu tadi menerangkan bahwa kita sebagai manusia harus yakin dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada suatu tempat, suatu makhluk ataupun apa itu pun yang tidak akan bisa mengabulkan suatu permintaan kita, walaupun itu di tempat angker, keramat ataupun bagaimana. Tidak ada yang melebihi kekuatan dari Gusti Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita berpesan dari tim Jejak Masa Lalu untuk masyarakat luas, entah di warga sekitar Klaten sendiri, Solo Raya, Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan di luar Pulau Jawa pun jangan kesini dengan niat mencari pesugihan. Nah, jika memang ingin mencari dunia, ya
salah kalau misalkan cari dunia. Harus tadi, misalkan pengen hidup tentram ya harus ibadah. Mungkin itu saja dari tim Sejak Lalu kali ini tentang eksplorasi di Gunung Wijil. Tetap saksikan video-video kita selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share sebanyak-banyaknya agar informasi ini dapat menyebar luas dan dapat membuka mata kita semua tentang tempat ini. Oke, jangan lupa tetap stay tune di Jejak Masa Lalu.